Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian sehat ya. Belajar di rumah harus tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bentuk aljabar dengan subtema penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Perlu diingat ya anak-anak, bentuk aljabar itu hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Artinya, variabel dan pangkatnya itu harus sama. Yang kedua, jumlahkan atau kurangkan koefisien dari variabel yang sejenis atau yang sama tersebut. Nah, untuk lebih memudahkan lagi, Ibu kasih contoh soalnya. Yang pertama, 2x ditambah 3x. Variabelnya itu sama-sama x, jadi kita bisa menjumlahkan aljabarnya, yaitu 2 ditambah 3x sama dengan 5x. Yang kedua, 2y pangkat 2 dikurangi 5y pangkat 2. Kita lihat variabelnya itu y dan pangkatnya itu sama, yaitu pangkat 2. Jadi kita bisa mengurangkan aljabar tersebut. Jadi 2 dikurangi 5 y pangkat 2 sama dengan negatif 3 y pangkat 2. Contoh yang ketiga, 2x ditambah 3xy. Kita lihat variabelnya itu berbeda antara aljabar yang pertama dan aljabar yang kedua. Aljabar yang pertama itu variabel x, tetapi aljabar yang kedua itu variabelnya xy. Jadi, kita tidak bisa mengoperasikan aljabar tersebut karena sukunya tidak sejenis. Untuk lebih memudahkan lagi, Ibu kasih contoh soal cerita. Pak Dimas merupakan seorang pengusaha beras yang sukses di Purbalingga. Pak Dimas mendapatkan pesanan dari pedagang pasar manis dan pasar cerme di hari yang bersamaan. Pedagang pasar manis memesan 13 karung beras, sedangkan pedagang pasar cerme memesan 9 karung beras. Beras yang sekarang masih tersedia di gudang Pak Dimas hanya 20 karung beras saja. Kita misalkan X adalah berat tiap karung beras, nyatakan dalam bentuk aljabar. Yang pertama, berapa total beras yang dipesan kepada Pak Dimas? B. Berapa sisa beras yang ada di gudang Pak Dimas jika memenuhi pesanan pedagang pasar manis saja? C. Berapa kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Dimas jika memenuhi pesanan pedagang pasar manis dan pasar cerme? Kita masuk ke penyelesaiannya ya anak-anak. Jika kita mengerjakan soal cerita matematika, kita harus menuliskan dahulu diketahui, ditanya, dan dijawab agar memudahkan kita untuk mengerjakan soal. Ya, langsung saja kita tulis diketahui. X adalah berat tiap karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Dimas hanya 20 karung beras saja. Pedagang pasar manis memesan 13 karung beras. Pedagang pasar cerme memesan 9 karung beras. Kemudian ditanya, A. Total beras yang dipesan kepada Pak Dimas. B. Sisa beras yang ada di gudang Pak Dimas jika memenuhi pesanan pedagang pasar manis saja. C. Kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Dimas jika memenuhi pesanan pedagang pasar manis dan pasar cerme. Diingat ya anak-anak, apa saja yang diketahui di soal tadi. Kita langsung saja menjawab pertanyaan yang A. Berapa total beras yang dipesan kepada Pak Dimas? Tadi pedagang pasar manis itu memesan sebanyak 13 karung beras dan pedagang pasar cerme memesan sebanyak 9 karung beras. Jadi kita langsung saja menjumlahkan kedua pesanan tersebut. Jadi 13 karung ditambah 9 karung sama dengan 13x
ditambah 9x. 13 ditambah 9 yaitu 22x. Jadi total pesanan beras Pak Dimas sebanyak 22 karung beras. Yang B, berapa sisa persediaan beras yang ada di gudang untuk memenuhi pesanan pasar manis? Ya, tadi persediaan beras yang ada di gudang Pak Dimas itu sebanyak 20 karung beras, sedangkan pesanan pedagang pasar manis sebanyak 13 karung beras. Jadi kita langsung saja mengurangkan kedua karung beras tersebut ya. 20 karung beras dikurangi 13 karung beras sama dengan 20x dikurangi 13x sama dengan 20 dikurangi 13 sama dengan 7x. Jadi, sisa persediaan beras yang ada di gudang Pak Dimas sebanyak 7 karung beras. Selanjutnya soal yang C, berapa kekurangan pesanan beras Pak Dimas untuk pedagang pasar manis dan pasar cerme? Nah, kita langsung jawab, persediaan beras dikurangi jumlah pesanan dari kedua pasar tersebut. Atau kita bisa tuliskan 20x dikurangi 13x ditambah 9x sama dengan 20x dikurangi 13 ditambah 9x sama dengan 20x dikurangi 22x sama dengan negatif 2x. Kenapa ini dijumlah? Karena untuk mengetahui total pesanan dari kedua pasar tersebut. Jadi, kekurangan pesanan beras untuk pedagang pasar manis dan pasar cerme sebanyak 2 karung beras. Jika kalian belum paham, kalian bisa mengulang video ini dari awal ya, untuk kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ibu kasih. Jangan lupa dikerjakan ya latihan soalnya, nanti dikerjakan di buku tulis dan dikirim WhatsApp ke nomor ibu untuk supaya kalian bisa lebih paham tentang materi bentuk aljabar. Seperti yang ibu katakan tadi, jika kalian masih bingung atau masih ragu-ragu, kalian bisa melihat kembali video ini dari awal sampai kalian itu bisa mengerjakan soalnya dengan benar. Ibu harap kalian bisa memahami materi ini ya. Selamat bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian sehat ya. Belajar di rumah harus tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bentuk aljabar dengan subtema penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Perlu diingat ya anak-anak, bentuk aljabar itu hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Artinya, variabel dan pangkat